You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Shalom, shalom. Kita merayakan Yesus yang naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita. Mari serukan namanya. Yesus, 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 ya Rajaku. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama jemaat Tuhan. Haleluya. Bersama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan bersama. Great is our God. Haleluya. Yang masih duduk, mari berdiri bersama-sama dengan kami. Bersukacita karena Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Bersorak. Oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama. Great is our God. Menari. Bebaskan roh dan tubuh memuji Tuhan. Biarkan Dia menikmati ibadahmu hari ini. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau perkasa. Engkau penyelamat kami. Kami terima curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian.
Yes, you Lord, you are God. Thank you, Lord Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata
Mari dengan sungguh-sungguh kita menyatakannya kepada Tuhan kita. Ya Tuhan Allahku, Ya Tuhan Allah, aku sungguh mengasihi Engkau sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku. dengan segenap kekuatan. Aku mengasihi sesamaku Aku manusia mengasihi samaku manusia seperti aku mengasihi diriku sendiri. seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku mencintai pekerjaan Tuhan Mencintai pekerjaan dimanapun berada, dimanapun berada, terlebih khusus di gereja di rumah rohani kami. khusus di gereja, di rumah rohani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Mari saat ini kita bersatu hati saudara untuk menaikkan setiap permohonan doa dari saudara-saudara kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kakek dan nenek supaya Tuhan memberikan tubuh yang sehat, segar, bugar. Dalam usianya saat ini mereka bisa tetap produktif dan melakukan kegiatan dengan baik Tuhan. Berkati mereka, berikan sukacita bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang menghadapi ujian kompetensi. Tuhan yang sudah memberkati, memberikan hikmat dalam persiapannya. Tuhan juga yang memberkati dalam pelaksanaannya. Sehingga hasilnya sangat memuaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Kami juga membawa saudara kami yang akan masuk kerja Tuhan, dalam persiapannya ada rapid test di sana. Kiranya Tuhan juga campur tangan sehingga hasilnya negatif di dalam nama Tuhan Yesus. Sehat, segar, bugar. Kami menyerahkan setiap permohonan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menjawab setiap doa-doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur di hadapan-Mu karena pertolongan-Mu yang sungguh nyata menjawab doa-doa kami. Yang pertama kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati saudara kami yang operasi patah tulang dan proses penyembuhannya diberkati oleh Tuhan sehingga saat ini sudah bisa dilepas gipnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur karena untuk saudara kami yang sudah mengalami operasi otak dan sudah dapat berbicara dengan lancar saat ini. Itu semua juga karena proses penyembuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang dijamah oleh Tuhan sehingga bisa lancar dan segera pulih. Terima kasih juga Tuhan untuk hubungan mama dan papa yang Tuhan pulihkan semakin hari semakin baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan, karena anggur baru yang Tuhan berikan dalam rumah tangga ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Setiap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. John, wake up. All of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our
Shalom, saudara-saudaraku, keluarga IJK yang terkasih. Tepat hari ini kita bersama-sama memasuki Hari Raya Pentakosta. Terhitung dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, 10 hari kemudian, maka janji Bapa telah dicurahkan, telah digenapi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka diarahkan untuk menunggu di Yerusalem. Ketika itu ada sekitar 500 orang. Ketika Yesus naik ke sorga, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian saudara-saudara, rupanya selama 10 hari itu yang bisa bertahan untuk menanti-nantikan janji Bapa dengan setia bertekun, berdoa selama 10 hari, hanya tinggal 120 orang saja. Dan mereka menyembah, mereka berdoa bersama-sama, karena itulah yang menjadi pesan dari Tuhan Yesus. Dan mereka menggunakan satu tempat, di salah satu rumah di loteng Yerusalem. Nah, masih diingatkan lagi apa yang Tuhan inginkan setelah kita bersama-sama menerima pengampunan Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan generasi di muka bumi ini untuk layak masuk ke dalam kerajaan Bapa. Di sanalah memang kegiatan kita tidak lepas dari penyembahan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana pentingnya penyembahan itu. Dan sebelum kita akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut, saya ajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab kita, dan kita membaca dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, kemarin kita sudah mendapat gambaran sebuah penyembahan itu bererat kaitannya dengan persembahan. Jadi persembahan itu dari kata sembah. Nah, Abraham setelah mengalami perjanjian dengan Allah, dia diberkati dengan anak perjanjian. Ya, tentu dengan sukacita dan gembira Abraham menerima kenyataan ini. Dan Abraham sangat menghargai, mengasihi anaknya karena anak ini adalah anak keajaiban. Di hari tuanya, dia mendapatkan Ishak, anak perjanjian itu. Nah, kemarin Ibu Rini sudah menyampaikan bagaimana elemen dari sebuah penyembahan. Ada 3 di sana disampaikan. Yang pertama, penyembahan memiliki elemen iman. Jadi harus tahu, harus percaya siapa yang kita sembah. Yang kedua, elemen ketaatan. Jadi kita harus juga tahu siapa yang memerintahkan kita untuk menyembah. Dan elemen yang ketiga adalah pengorbanan. Nah, tentu kalau kita mau menyembah Tuhan, kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita harus kenal siapa Allah kita itu. Ketika kita mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang maha baik, Allah yang begitu mengasihi kita, tentu apa yang kita persembahkan juga sesuatu yang baik, yang kita sendiri sebenarnya menyukai. Dan itu yang harusnya kita berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan
juga disukakan hatinya. Gambaran yang menarik kemarin, saudara-saudara, dari kitab Maleaki, jangan coba-coba kita berpikir mempersembahkan persembahan dan kondisinya itu tidak baik. Kalau seandainya kita memberikan sesuatu kepada petinggi kita, kepada bupati kita, dan itu sesuatu yang tidak baik, kita sendiri juga enggak suka, apalagi bupati terhadap pemberian kita. Saya rasa sudah menjadi penegasan Tuhan kemarin. Baiklah supaya kita bersama-sama untuk terus menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Di sini, di bumi ini, kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi penyembah di dalam kerajaan kekal di rumah Bapa di sorga nanti. Nah, izinkan saya untuk berbagi kepada saudara-saudara pada hari ini tentang membangun mezbah. Membangun mezbah itu bertalian erat dengan apa yang dimaksudkan dengan penyembahan itu sendiri. Jadi ketika Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, maka dia pagi-pagi itu berangkat bersama dengan anaknya, dengan bujangnya, menuju ke satu tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya, yaitu di Bukit Moria. Di sanalah Abraham membangun mezbah. Dan mezbah ini merupakan titik penyembahannya, penghormatannya, imannya Abraham kepada Allah yang maha baik itu. Maka disusunnyalah di sana kayu-kayu perapian. Dan korbannya nanti akan ditaruh di atas kayu perapian. Segera setelah disembelih, maka korbannya akan dibakar. Puji Tuhan. Nah, tentu saudara-saudara mengetahui bagaimana Abraham melakukannya dengan amat sangat baik. Ketika Abraham sudah berhasil membangun mezbah, maka hadirat Tuhan nyata, realita Tuhan nyata, dan memang Tuhan itu juga Tuhan yang maha baik, tidak akan pernah tega, dan memang tidak akan keliru ketika perintahnya disampaikan kepada Abraham. Dia menggantikan seekor anak domba yang tiba-tiba ada saja di situ. Itulah realita Tuhan. Saudaraku, Tuhan sebenarnya ingin menegaskan ketika kita taat kepadanya, tidak akan ada sesuatu yang merugikan kita, sama sekali tidak. Justru ketika kita taat 100%, Tuhan akan menggantikannya dengan keajaiban-keajaiban. Apakah saudara rindu realita Tuhan? Yuk, kita lanjutkan menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Pastikan ketika kita secara tekun membangun mezbah, bisa dalam kesendirian kita, doa-doa penyembahan kita pribadi, atau juga mezbah keluarga. Kita mengajak orang-orang yang ada dalam rumah untuk sama-sama menyembah Tuhan. Pastikan ketika kita bisa berhasil membangun mezbah, maka Tuhan akan hadir. Tuhan akan menyatakan realitanya, dan di sanalah kita akan terberkati. Haleluya. Oke, sekarang saya akan mengajak saudara-saudara melihat lebih jelas lagi. Ketika Abraham berhasil membangun mezbah, maka Tuhan berkenan membangun panggung buat Abraham. Di sanalah Abraham ditampilkan oleh Tuhan, dan Tuhan memamerkan dia sebagai pribadi yang layak dan pantas untuk menjadi bapa segala bangsa.
Saudaraku, prinsipnya sama. Ketika gereja mula-mula dilahirkan lewat hari Pentakosta, gereja yang terdiri dari orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka sudah membangun mezbah penyembahan selama 10 hari, dan di hari yang ke-50 itu setelah kebangkitan Yesus Kristus, maka gereja disediakan panggung oleh Tuhan sendiri. Maka orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus bisa tampil bersama dengan Tuhan, bisa perform dengan Tuhan, sehingga saudara-saudaraku, panggung itu menjadi representasi daripada kerajaan Allah di muka bumi ini. Satu contoh, dan memang benar apa yang dikatakan Tuhan, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan kuasa alam maut tidak akan menguasainya. Yang dimaksudkan adalah Petrus. Petrus ditunjuk oleh Tuhan untuk tampil di atas panggung ilahi ini. Dari orang yang biasa dijadikannya luar biasa. Bukan hanya Petrus, masih ada beberapa orang-orang yang ikut berkumpul membangun mezbah selama 10 hari di loteng Yerusalem itu. Ada Filipus, ada Stefanus, ada beberapa murid-murid yang lain yang sebenarnya tidak terhisap sebagai rasul, tetapi diikut sertakan tampil dalam panggung ilahi ini. Ketika Petrus mau memasuki rumah ibadah untuk bersembahyang di sore hari, tiba-tiba mujizat juga dinyatakan di sana. Orang lumpuh sejak lahir disembuhkannya oleh kuasa Tuhan, bekerja bersama-sama dengan seorang Petrus, bersama dengan Yohanes juga di sana. Jadi pendek kata, saudara-saudara, gereja dilahirkan lewat peristiwa Pentakosta. Dan sesungguhnya kita juga sedang memasuki era panggung ilahi. Tuhan tidak segan-segan untuk mengajak kita tampil, supaya tampilan kita membawa suara sorga. Tampilan kita membawa tanda-tanda kehidupan untuk dunia yang sedang menuju kebinasaan ini. Saya berdoa supaya keluarga Immanuel, Gloria, Jesus King bisa menangkap kegerakan yang Tuhan sudah lakukan di antara kita. Siapapun Anda, kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Kesimpulannya adalah, bangunlah mezbah penyembahanmu, maka Tuhan akan membangun panggung untuk tampilanmu bersama dengan Tuhan. Memang beda jauh. Ketika dunia membangun panggung, tentu hanya sebatas kesenangan dunia saja. Tetapi tidaklah demikian dengan panggung Tuhan. Ketika panggung Tuhan dibangun, maka orang yang mati rohaninya akan dibangkitkan. Orang yang rusak hidupnya akan diperbaiki. Karena disitulah ada roh Allah dan kehidupan Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara di hari Pentakosta ini, supaya semua penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dan saya dorong saudara-saudara untuk terus mengikuti program gereja lokal kita dengan online prayer group. Usahakan saudara bisa bersambung di sana, supaya roh penyembahan Roh Kudus akan memenuhi kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga yang memberikan janji kuasa Roh Kudus kepada kami gerejamu, kami mohonkan berkat-Mu untuk keluarga IJK, supaya semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua pribadi, semua keluarga memiliki mezbah penyembahan bagi-Mu, supaya kami bisa
tampilkan bersama-sama dengan Tuhan di panggungnya Tuhan. Jadikan kami berkat dan representasi-Mu sendiri, sehingga setiap kali kami berinteraksi dengan sesama kami, orang-orang itu mendapatkan kehidupan daripada-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Roh Pentakosta menjamah kami semua. Kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Now we can leave this place. Now spread his word. Master! Look at us. We have no money. No silver, no gold. But what I have, I give you in the name of Jesus of Nazareth. Rise up and walk. It's through Jesus that this man walks again. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Seperti Petrus tadi, dia menggunakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Kita mau melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Kita melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan ramah, antusias, dan bersuka cita. Haleluya. 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 Yes. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur. Adanya kami hari ini semua karena Engkau. Dan kami siap memberi dengan penuh syukur dan sukacita. Kami terus memberkati gereja kami. Bertumbuh tanpa batas. Amen. Menjadi besar dan berkualitas. 1.000 jiwa. 100 bless. Haleluya. Membangun di atas tanah 5.000 meter persegi. Dengan dana 15 miliar tanpa hutang. Amen. Tuhan memberkati pengerja ladang Tuhan untuk Tuhan yang banyak ini. Yes. Gembala sidang kami diberkati. Ibu Hana Anggarini diberkati. Setiap jemaat Tuhan diberkati. Amen. Kami semua sehat, segar, bugar. Ya. Diperkaya, ditambah-tambahkan, dikali-kalikan, berbagi-bagi, diperbesar kapasitas kami. Terjadi dan terus terjadi dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami penuh dengan sukacita memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan bersama-sama berkata, amin, amin, amin. Selamat Hari Pentakosta, selamat menikmati hari Minggu bersama dengan Tuhan dan kuasa Roh Kudusnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. We sing happy birthday to you. Selamat ulang tahun gerejaku ke-58. Bertumbuh menjadi besar dan berkualitas. Tuhan memberkati. Salam dari Tegal. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku, gerejaku yang ke-58. bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku, gerejaku yang ke-58. Bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku, gerejaku yang ke-58. Bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku, gerejaku yang ke-58. Diberkati menjadi berkat, bertumbuh tanpa batas dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat tahun ulang tahun gerejaku juga lebih besar. Amin.
Selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58 tahun. Haleluya, amin. Bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58. Semoga sukses, bertumbuh tanpa batas dan berkualitas. Selamat ulang tahun rumah rohaniku yang ke-58 tahun, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan memberkati. Shalom, selamat ulang tahun rumah rohaniku, gereja Jackku di Klaten yang aku sayangi dan aku cintai. Selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58. Bertumbuhlah tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. God bless you. Selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58. Bertumbuh tanpa batas, tumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Selamat ulang tahun rumah rohaniku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. God bless you. Selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun rumah rohaniku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Salam, kami mengucapkan selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. God bless you. Selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. God bless you. Selamat ulang tahun rumah rohaniku, gerejaku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas,
menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku, gerejaku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Rumah Rohaniku yang ke-58, bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati.